Rasulullah bertemu dengan orang beriman, kita nggak mau salam sama dia. Aneh kalau dia kasih salam, kita nggak mau balas salamnya. Aneh kalau kita tidak mau memberikan senyum buat orang beriman. Padahal Nabi Rasulullah SAW, ya, seperti saya bacakan di At-Taubah tadi, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu terhadap orang-orang yang beriman rauf, penyantun, rahim, penyayang. Jangan sampai cuman karena kesalahan yang tidak mengeluarkan dia dari agama, itu yang menyebab ada sekat sehingga kita tidak menyapa saudara kita yang beriman. Ingat At-Taubah 128, bil mu'minina raufur rahim. Nabi kepada orang-orang yang beriman itu rauf, penyantun, rahim, penyayang. Saya kadang-kadang sedih cuman karena masalah khilafiyah. Ini Ramadan. Di Indonesia ini kan terkenal ada dua bentuk salat tarawih. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Kadang-kadang cuman asbab beda jumlah rakaat, kita sudah tidak saling sapa satu dengan lainnya. Gara-gara masjid ini salat 8, nggak mau saya salat di masjid situ, cuma 8 rakaat. Dia musuhi masjid tersebut. Gara-gara di sini 20 rakaat, nggak mau dia melaksanakan salat tarawih di situ karena 20 rakaat. Jangan, mereka adalah saudara kita beriman. Dan riwayat dua-duanya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW salat di malam hari termasuk Ramadan melebihi 13 rakaat. Fala tanzur ila tulihinna wa husnihinna, kata Aisyah. Jangan kalian lihat bagaimana panjang-panjangnya ayat yang dibaca oleh Nabi SAW dan baiknya salat yang dilakukan oleh Nabi SAW. 8 rakaat beliau tarawih, 3 rakaat beliau witir. Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan tentang hadis ini. Hadisnya sahih. 20 rakaat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena di zaman Abu Bakar tidak ada tarawih. Konon dalam sejarah disebutkan dalam hadis kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, dan beberapa hadis juga menceritakan hadis ini. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai salat Isya di malam Ramadan, Nabi SAW biasanya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baca wirid. Habis wirid Nabi SAW pulang salat sunnah di rumah. Sahabat-sahabat ada yang cuma Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, wiridnya sambil jalan. Kenapa? Karena sarung yang dia pakai mau diganti sama istrinya. Istrinya nggak ada sarung. Jadi nggak lama-lama di masjid. Nah, beginilah keadaan waktu itu. Maka di malam Ramadan, Nabi SAW selesai salat Isya, beliau baca wirid. Ternyata habis wirid beliau tidak pulang. Beliau salat ba'diyah Isya, setelah itu beliau pimpin salat tarawih. Pertama kali tarawih. Nah, banyak sahabat-sahabat yang sudah pulang. Yang tersisa ini salatlah sama-sama dengan Nabi. Begini kisah kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Dipakai di universitas Islam, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi tidak ada keraguan tentang kitab tersebut. Ya. Bahkan kalau di pesantren As-Salam itu dikaji setiap pekan. Nah, setelah selesai tarawih, keesokan harinya, sahabat-sahabat yang sholat tarawih bersama Nabi SAW ini cerita kepada teman-teman yang lain. Oh, tadi malam kami sholat tarawih sama-sama dengan Nabi. Begini. Maka merasa bersalahlah sahabat-sahabat yang sudah pulang. Aduh, kami nggak tahu kalau ternyata ada sholat tarawih begitu. Makanya malam kedua, oh banyak jamaah. Nabi pun habis sholat Isya, seperti biasanya, ba'diyah Isya, lalu pimpin salat tarawih. Banyak sahabat-sahabat yang ikut. Malam ketiga, lebih banyak lagi yang datang. Nabi intip dari rumahnya. Astagfirullah, banyak ini sahabat-sahabat. Maka habis salat Isya, Nabi SAW pulang. Dan tidak tarawih sama-sama dengan sahabat. Sahabat pun menunggu. Jam 8, jam 9. Nabi kok nggak datang-datang ini.
ila muntasafil lail, sampai tengah malam. Akhirnya pada pulang, bubar. Keesokan harinya pas habis subuh, kata Nabi SAW, tidak ada yang menghalangiku untuk datang mengimami kalian salat tarawih illa mahafatan an tufrad alaikum. Aku khawatir jangan sampai Allah wajibkan nanti tarawih ini buat kalian. Maka sejak itu Nabi SAW tidak pernah pimpin tarawih sampai beliau wafat. Jadi dalam sejarah atau dalam hadis Nabi SAW, Nabi pimpin tarawih itu cuma 2 atau 3 kali. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, masyhur Abu Bakar sibuk dengan memerintahkan dan memonitoring tentang kewajiban zakat. Makanya beliau tidak sempat fokus dengan tarawih. Sampai berakhir khilafah Abu Bakar, meninggal beliau, tidak ada tarawih di zaman itu. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, malam Ramadan, Umar melihat di pojok sana ada 3 orang sementara salat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Sana ada 5 orang, di sini ada 2 orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat-lihat, alangkah baiknya kalau aku kumpulkan mereka ini untuk salat bersama-sama dan dipimpin oleh 1 orang imam. Begitu kata Umar bin Khattab, dan itu hadis yang cukup masyhur, nikmatul bid'ati hadhihi. Ya, begitu teksnya. Ya. Inilah bid'ah yang sebaik-baiknya. Maka ada yang pakai istilah bid'ah hasanah, tapi itu panjang dari cerita kalau saya mau jelaskan. Ya, ala kulli hal itu kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis disebutkan itu, kitab Bulughul Maram Syarah Subulus Salam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu memerintahkan mereka untuk salat tarawih dipimpin oleh seorang imam dengan jumlah rakaat 20. Ya. Dan pelaksanaan Umar bin Khattab jumlah rakaat 20 ini sudah dipesankan oleh Nabi. Alaikum bisunnati. Ini dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah yang 40 hadis sahih. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, abdu 'alaiha bin nawadhij. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnahku ini dan sunnah 4 orang khalifah sesudahku, gigitlah dia dengan gigit gerahangmu. Maksudnya apa? Apa sunnah-sunnah yang telah kulakukan ini, ikuti itu wahai umat Islam. Dan apa yang telah dibuat oleh 4 orang khalifah sesudahku ini, ikuti juga. Seperti kalian menggigit makanan dengan gigit gerahang. Kenapa? Kalau cuma digigit dengan gigit depan, ditarik bisa copot. Ya, kalau antum makan daging ayam atau rendang, gigit dengan depan, ditarik, copot. Tapi kalau digigit dengan gigit gerahang, itu keras. Seperti itulah kias yang Nabi sebutkan tentang jaga sunnah yang telah diperjuangkan 4 orang khalifah sesudahku. Nah, salah satu di antara sunnah yang diperjuangkan 4 orang khalifah ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah mencontohkan salat tarawih itu 20 rakaat. Sehingga saya ingin sebutkan, hei Bapak Ibu, antum yang salat 20 silakan bismillah, ada tuntunannya. Antum yang salat 8 silakan bismillah, ada juga tuntunannya. Dari Aisyah, tidak ada yang salah dan tidak ada yang bid'ah di sini. Ya, jangan sampai cuman karena masjid ini 8 rakaat, orang musuhi masjid itu, oh Muhammadiyah di situ. Ya, yang sana 20 rakaat, oh NU di situ. Saya ingin sebutkan sedikit tentang ini. Saya juga kadang-kadang risih sebenarnya. NU dan Muhammadiyah ini kan ormas besar kita di Indonesia, dan itu kebanggaan kita orang Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah, Islam berkembang di Indonesia ini tanpa kita pungkiri bahwa itu diantara asbab NU dan Muhammadiyah. Ya, maka kita berterima kasih kepada 2 ormas besar ini. Cuman kalau mau dikaitkan 8 dan 20 ke NU dan Muhammadiyah, terlalu radikal juga kita. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, 8 rakaat ini riwayat dari Aisyah. Aisyah lah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Nabi salat tarawih itu 8 rakaat. Dan Aisyah ini tinggalnya di Madinah. Di zamannya Aisyah belum ada Muhammadiyah pada waktu itu. Ya, karena Muhammadiyah lahir di Indonesia dan itu jauh jaraknya. Jadi kalau mengklaim bahwa 8 rakaat punya Muhammadiyah saja, itu juga terlalu ekstrem kita. Ya. Sama juga dengan 20, kalau kita klaim bahwa itu punya NU, 20 rakaat. Inilah Umar bin Khattab yang menyebutkan. Tadi sudah saya bacakan riwayat yang cukup panjang. Umar bin Khattab juga sama di Madinah. Jadi kalau kita mengklaim bahwa itu adalah NU, jauh ya. Nah, makanya saya ingin bilang, meskipun orang ini orang NU, ketemu dengan masjid yang 8, bismillah 8 rakaat, nggak masalah.
Antum yang 8 rakaat ketemu dengan 20, salatlah 20. Yang penting fala tanzur ila tulihinna wa husnihinna, kata Nabi. Perhatikan panjang-panjang ayatnya dan kebasukan salatnya. Jangan karena mau ambil banyak rakaat baru terus tidak perhatikan tentang aturan-aturan salat, tumaninanya, bacaan kefasihannya, tajwid makharijul hurufnya. Ini perlu diperhatikan. Saya kira ini bukan pembahasan kita, mudah-mudahan ada ustadz-ustadz yang lain yang lebih ahli, lebih pakar untuk menjelaskan hal tersebut. Saya cuma ingin menyebutkan jangan sampai cuma gara-gara beda organisasi kita ini kemudian kita bawa-bawa lagi ke tarawih karena ada yang 20 dan 8 orang bermusuhan di sini. Nauzubillahi min dzalik. Bulan Ramadan adalah penghapus dosa, asbab orang saling bermusuhan, saling sikut, saling sikat. Asbab 20 dan 8 inilah yang menyebabkan orang tidak dapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sudah saya bacakan tadi. 2 orang yang tidak dapat ampunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang tidak saling memaafkan. Mari ya, baik itu NU atau Muhammadiyah, orang bersaudara insyaallah. Allah sebutkan di Al-Qur'an secara tegas, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Muhammadiyah beriman, NU juga beriman, saudara kita insyaallah. Baik, mohon maaf jangan marah Bapak Ibu ya kalau saya menyebutkan organisasi, karena itu adalah organisasi kebanggaan kita. Dan orang sekali lagi saya sebutkan, wajib kita berterima kasih kepada 2 ormas besar ini, karena sebab mereka berdua setelah Allah Subhanahu wa taala Islam ini menjadi agung dan besar di Indonesia. Nah, kemudian tadi sudah saya sebutkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat penyantun, sangat penyayang kepada sesama orang beriman. Jadi jangan sampai cuman karena beda 8 dan 20 rakaat kemudian kita tidak santun lagi, tidak sayang lagi sama dia. Beriman kita Pak, sama-sama orang bersaudara, jangan begitu. Apalagi kalau kita melihat saudara kita sudah terjerumus kepada maksiat dan dosa, lalu kita musuhi dia. Ini tidak. Nauzubillah. Sampai kita hantam, kita buatkan status. Ya. Kita ungkap aib-aibnya. Ini jangan sampai seperti itu. Dia adalah saudara kita beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Kalau Nabi saja, qudwah kita, Rasul kita, junjungan kita, imam kita, beliau kepada orang beriman begitu sayang dan begitu santun, masa kita mengaku sebagai umatnya tidak sayang kepada sesama orang beriman. Nah, tanda iman yang ke as-saminatu wa salasun 38, yaitu qabdul yadi anil amwalil muharramah. Tanda bahwa seseorang itu disebut beriman kalau dia menjaga tangannya dari mengambil barang-barang yang haram. Dia beriman, Pak. Ya. Jadi jangan langsung vonis dia kafir. Mungkin kita melihat dia sementara minum khamar, tapi dia enggak mau mencuri, dia enggak mau menipu, dia enggak mau korupsi, dia enggak mau terlibat dalam hal seperti ini karena dia tahu ini haram, dosa. Cuma nauzubillah dia terjerumus kepada satu dosa, yaitu minum khamar. Maka dia adalah saudara kita muslim, dia beriman. Tidak boleh terang, oh kafir, neraka dia kalau mati. Enggak boleh seperti itu. Ya. Karena tanda-tanda iman, di antara tanda-tanda iman yang 60 saya sebutkan tadi, tanda yang ke-38 adalah apabila seseorang muslim masih menahan diri daripada mendapatkan ya perolehan hal-hal yang haram. Kalau di sini disebutkan misalkan tahrimus sariqah, dia masih mengatakan bahwa mencuri itu haram. Qat'ut tariq. Qat'ut tariq itu dulu di zaman Nabi ada orang-orang suka nongkrong di jalanan menanti dan menunggu rombongan yang akan lewat untuk dirampok. Karena dulu orang kalau berperjalanan harus bawa harta, karena belum ada ATM. Ya, beda dengan sekarang kita mau pergi Jakarta biar cuma bawa ATM, nggak perlu bawa duit. Ya, kalau dulu harus dibawa duit. Kalau antum nggak bawa duit, gimana nanti membeli? Ya, makanya orang-orang yang safar itu pasti bawa harta. Nah, ini dimanfaatkan oleh penjahat-penjahat untuk nongkrong-nongkrong di jalan-jalan tertentu, merampok mereka ini. Dalam bahasa Arab disebut dengan qat'ut tariq. Ya, qat'ut tariq inilah perampok-perampok itu. Nah, kalau ada orang Islam yang takut dia merampok karena dia tahu ini dosa, dia beriman, Pak. Terlepas dia berbuat dosa, itu urusannya dia dengan Allah. Tapi kalau dia masih tahu bahwa itu dosa, bahwa dia beriman.
aklur riba, dia tahu bahwa riba itu haram, dia tidak mau terjerumus di situ, beriman dia. Akhdur rishwa, tidak mau mengambil sogokan. Orang pada nyogok, pilih partai ini, pilih orang ini supaya jadi anggota dewan, dia nggak mau kalau disogok-sogok, dia beriman itu Pak. Tidak boleh langsung kita klaim bahwa dia kafir karena ada kesalahannya, nggak boleh. Wahadiyatul qada'i wa nahwihim minal hukam, atau menyogok hakim, pengacara supaya perkaranya dimenangkan. Dia tahu bahwa itu haram dan dia tidak buat, itu orang beriman. Nah, kesemuanya yang saya sebutkan ini, kalau ada orang yang seperti ini ciri-cirinya, takut dia dengan harta yang haram, diperoleh dengan cara-cara yang kami sebutkan tadi, maka dia beriman. Terlepas ada dosa yang dia laksanakan, selama bukan dosa syirik, maka sekali lagi dia adalah saudara kita muslim, tidak boleh kita hukumi langsung dia kafir, ya, fasik, neraka. Tidak boleh seperti itu. Dan tentu mengkonsumsi barang yang haram ini dalam Islam ancamannya tidak main-main. Saya baca satu hadis Pak, kata Nabi SAW, man akala haraman lam yakbalillahu minhu sarfan wala adlan. Siapa mengkonsumsi barang yang haram, amalannya yang wajib dan yang sunnah tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogyanya seorang muslim hati-hati dengan makanan yang haram ini. Karena itu asbab puasa kita ditolak, tidak diterima, amalan wajib. Itu asbab tarawih kita ditolak karena amalan sunnah. Kata Nabi SAW, man akala haraman lam yakbalillahu minhu sarfan wala adlan. Siapa mengkonsumsi barang yang haram, amalannya yang wajib dan yang sunnah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari ini. Nah, kalau ada orang Islam, mungkin dia tidak puasa Senin Kamis, mungkin dia jarang berzikir, mungkin dia sering nongkrong-nongkrong di warung-warung makan, terlihat dengan orang-orang pelaku maksiat. Tapi dia nggak berani makan yang haram, dia tahu semua ini adalah haram, maka dia saudara kita Islam, mukmin dia. Nggak boleh kita kafir-kafirkan orang tersebut, nggak boleh kita vonis dia sebagai neraka, terlepas dari kesalahan, khilaf dan dosa dia yang laksanakan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkonsumsi barang yang haram di agama kita ini berat hukumannya. Kata Nabi, kullu lahmin nabata anil harami fannaru aula bih. Semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram itu, neraka yang berhak untuk melahapnya di akhirat nanti. Makanya kita hati-hati tentang masalah makanan dan minuman yang haram ini. Termasuk juga pakaian. Jangan bilang, kalau Ustaz bilang dalam hadis cuma makanan dan minuman, bahwa daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, neraka yang berhak untuk melahapnya. Pakaian boleh dong. Pakaian kata Nabi SAW, man ishtara thawban bi ashri dirhamin fihi dirhamun minal haram lam yakbalillahu ma dama alaih. Siapa membeli baju harganya 10 dirham, 1 dirham dari 10 itu perolehan haram, selama baju itu dipakai ibadah, ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi. Jangan main-main. Baju ini dibeli 100 ribu, 1.000 rupiahnya haram. Rp99.000 gaji upah kerja saya, tapi ada tambahan 1.000 dari hasil haram. Baju ini dipakai ibadah, ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi jangan main-main tentang masalah konsumsi barang yang haram ini, entahlah dia makanan ataupun minuman, bahkan termasuk pakaian, maka dia akan menyebabkan ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai masuk Ramadan ada makanan yang masuk ke perut adalah makanan yang haram. Makan sahur kita konsumsi barang yang haram, makan buka puasa kita juga konsumsi barang yang haram. Bagaimana bisa ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Disebutkan dalam satu hadis Arba'in Nawawiyah, 40 hadis sahih itu, wa innar rajula as'atha akbara yamuddu yadahu ila samai yaqulu ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun
wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi, ada seseorang yang berpenampilan sangat compang-camping, pakaiannya kusut. Kemudian dia berdoa mengangkat kedua tangannya ke atas. Namun makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, pakaiannya diperoleh dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi. Bagaimana bisa doanya diijabah Allah Subhanahu wa taala? Ini penjelasan para ulama. Orang ini musafir karena penampilannya kusut. Dalam hukum Islam, doa orang yang musafir dengan penampilan seperti itu sangat mustajab. Cuman karena dia makan makanan haram, dia minum minuman yang haram, asbab itu doanya tidak mungkin diterima Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Jadi jangan sampai ada makan dan minuman kita yang haram. Maka ada yang komplain, Ustaz bilang doa di bulan Ramadan itu mustajab. Kenapa saya sepanjang Ramadan berdoa supaya beli mobil, kok selesai Ramadan nggak kebeli mobil? Mungkin masih ada penghalang doa, Pak, sehingga tidak. Ya, maka jangan sampai Ramadan ini datang begitu banyak amalan-amalan yang penuh ridha Allah Subhanahu wa taala, doa-doa orang yang meminta begitu mustajab, namun karena ada halangan bagi kita sehingga amalan ini tidak diterima Allah. Ada halangan bagi kita sehingga doa ini tidak dijawab Allah Subhanahu wa taala, maka jauhkan seluruh penghalang-penghalang itu, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, bahwa amalan kita diterima Allah, doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah terbebas dari penghalang-penghalang ya tidak diterimanya doa kita tersebut. Ini yang ke-38. Mudah-mudahan ya ini bisa kita jabarkan. Jadi sekali lagi, jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah menghukumi orang dengan ahli neraka, jangan sampai dia orang yang beriman. Dan salah satu ciri orang itu beriman adalah dia menjaga dirinya daripada mengkonsumsi barang yang haram. At-tasi'atu wa thalathun. Tanda iman yang ke-39, wujubu tawarru'i fi mata'imi wal masyarib wa bil ijtima'i amma la yahillu minha. Yang ke-39, tanda seseorang itu beriman adalah dia mengkaji hukum-hukum makanan, dan kalau dia tahu bahwa makanan itu adalah haram, dia tidak akan pernah mengkonsumsi makanan tersebut, maka dia beriman. Jadi begini, kalau poin yang tadi 38 itu adalah haram karena perolehan. Ini aqua ini halal. Bahkan di sini ada tertulis label halal. Dari MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Halal. Siapapun minum ini tidak berdosa dia. Tapi kalau ini air dibeli dengan uang hasil korupsi, kalau ini air ditipu penjualnya, diberikan uang palsu padanya, ya pura-pura kita beli dan dia berikan ini, air ini kita minum, dia menjadi haram. Itu bahasan yang tadi, ya, poin 38. Ya, dia menghindari daripada perolehan haram-haram karena seperti ini nih. Nah, poin 39 ini ada makanan dan minuman haram karena memang zatnya haram. Ya, makanya makanan dan minuman itu haram ada dua sebabnya. Yang pertama sebabnya karena memang perolehannya dengan cara yang haram. Beras itu Pak halal, dimasak jadi nasi kita makan halal. Tapi kalau Bapak beli beras dengan uang haram, orang masak itu beras jadi haramlah dia. Daging ayam itu halal. Tapi kalau ayam itu disembelih tidak dengan cara yang syar'i, menjadi haram. Misal cuma tarik di leher, toks, matilah itu ayam, tong masak, ya haram dia. Atau cuma tong gepe di pintu di leher, ya haram dia. Atau kita curi ayamnya orang pas nyasar ke kintal rumah kita, langsung kita tangkap, potong. Biar pakai bismillah leh, biar undang akang ustadz untuk bawa potong, tapi ayamnya orang yang kita ambil tetap haram dia. Ya. Nah, haram dengan cara perolehan ini itu yang dibahas dalam poin 38 tadi. Nah, 39 ini adalah haram karena memang zatnya.
Apa itu? Contoh bab 1 BABI, ya, bab 1. Itu bab 1 zatnya haram. Biar mau dimasak bekeng kuah Bugis orang Gorontalo, ya. Biar mau dimasak bekeng coto orang Makassar, biar mau dimasak bekeng sate orang Madura, biar mau dimasak bekeng rendang orang Padang. Nggak ada tinutuan daging, ya. Nah, biar mau dimasak dengan masakan-masakan yang disebutkan tadi ini, tetap zatnya haram, nggak boleh orang konsumsi itu. Nah, di poin 39 ini, wujubu tawarru'i fil mata'imi wal masyarib bil istina'i amma la yahillu minhuma. Ada orang yang mengkaji tentang hukum-hukum makanan ini, dan dia tahu bahwa makanan tersebut atau minuman itu haram. Kalau dia tidak mau konsumsi, maka orang itu adalah muslim, beriman dia, saudara kita. Dan tentu bukan cuma bab 1. Kalau terang di Sulawesi Utara ini ada kan yang terkenal dengan pasar ekstrim. Berbagai macam binatang dijual di sana dan dikonsumsi, bukan cuma dipelihara, dikonsumsi. Antum lebih tahulah pasar tersebut. Nah, kalau ada di kita, coba-coba mau tes dulu, ya. Membeli salah satu di antara binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi, maka dipertanyakan tentang keislaman orang tersebut, ya. Dipertanyakan tentang keimanan orang itu. Kalau sudah terang-terangan dia seperti itu, karena orang beriman itu adalah dia menjaga diri daripada terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang haram ini, termasuk juga minuman. Ya, kalau di sini kan disebutkan wujubu tawarru'i fil mata'imi wal masyarib. Dia menjauhkan diri daripada makanan-makanan yang zatnya haram dan minuman-minuman yang zatnya haram. Cap tikus misalkan, nggak pernah MUI kasih label halal itu cap tikus. Ya, antum kira, oh ini kan khasnya orang Minahasa, atau orang sini, boleh dong sesadiki. Ya, panas-panas akan, nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, kalau ada orang Islam yang menghindari hal-hal yang seperti ini, dia tahu itu haram, dia beriman, jangan dikafirkan dia, jangan dinerakakan dia. Seperti banyak orang yang dengan gampang mengkafirkan sesama muslim. Nggak boleh seperti itu. Inilah akidah, inilah tauhid. Makanya saya berlama-lama untuk menyajikan satu persatu poin-poin ini, supaya orang ini bil mu'minina raufur rahim, seperti yang Nabi contohkan. Terhadap orang yang beriman itu penyantun dan penyayang. Jangan langsung mengkafir-kafirkan. Saya beberapa kali jumpa, karena saya lihat tampannya adalah Islam, berikan salam, assalamualaikum. Ada yang tidak mau menjawab, dia malah buang muka. Ya. Nah, jangan sampai orang seperti ini, ya, dia adalah saudara kita muslim, apalagi suka kasih salam, terlepas kalaupun dia bikin dosa, ada pelanggaran-pelanggaran yang dia buat, sekali lagi itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi selama ada tanda-tanda Islam, tanda-tanda iman bagi dia adalah saudara kita, orang yang beriman, saudara kita muslim insyaallah. Ini kata Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah minuman ini, kullu syarabin askara fahuwa haramun. Setiap minuman yang dapat memabukkan maka itulah minuman yang haram. Makanya tidak boleh orang Islam minum minuman yang dapat memabukkan. Kalau dalam riwayat yang lain, man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub minha hurrimaha fil akhirah. Siapa yang telah meminum khamar di dunia ini sampai dia mabuk lalu tidak pernah bertaubat kepada Allah, maka kalau dia meninggal nanti, kalaupun masuk surga, maka Allah tidak akan pernah memberikan minuman khamar bagi dia di surga nanti. Makanya kalau ada orang yang pernah minum, kan bisa saja ada di antara kita yang pernah minum dulu, ya, belum dapat hidayah, masih abu-abu, masih dunia gelap, sempat bergabung dengan teman-teman yang pemabuk, sempat orang rasa itu, nah bertobatlah Pak. Karena dalam teks hadis itu disebutkan, man syaribal khamra fid dunya summa lam yatub. Siapa yang pernah minum khamar di dunia lalu dia tidak pernah bertobat, haramahu fil akhirah, diharamkan bagi dia khamar di akhirat nanti. Artinya orang Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwa penghuni-penghuni surga itu salah satu di antara fasilitas yang akan diberikan kepada mereka, diberikan minuman khamar.
Nanti bisa dilihat di surah Muhammad. Di surah Muhammad itu diceritakan bahwa penghuni-penghuni surga itu akan diberikan fasilitas satu sungai yang airnya susu semua. Kemudian satu sungai lagi airnya madu, asalim musaffa, ladzatan lisyaribin. Satu sungai yang airnya madu yang tersaring. Kemudian satu sungai lagi wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada satu sungai lagi airnya khamar, sangat lezat untuk diminum. Jadi bukan cuma di botol-botol, Pak. Kuala DP air semua khamar, sangat lezat untuk diminum. Itu fasilitas ahli surga. Ya, dan tidak memabukkan. Nah, orang yang sudah meminum di dunia ini dan tidak bertobat, kata Nabi, nggak akan dapat dia di akhirat. Makanya saya nasihatkan, kalau ada orang yang sempat minum dulu, bertobatlah sebelum Allah panggil, supaya tidak diharamkan bagi kita khamar nanti ya di akhirat. Karena banyak fasilitas ahli surga, ya, di antaranya disebutkan ada 3 sungai itu: sungai madu, sungai susu, dan sungai khamar yang sangat lezat diminum dan tidak memabukkan itu. Ya, itu fasilitas ahli surga. Belum buah-buahan, belum bidadari-bidadari, belum yang lain-lain yang akan diberikan ya kepada ahli surga. Baik. Yang ke-40, salah satu tanda seseorang itu beriman adalah tahrimul malabisi wazi wal awani ma yukrahu minha. Mengharamkan pakaian yang diharamkan dan bejana-bejana yang diharamkan secara syar'i, maka dia beriman. Jadi dalam Islam ada pakaian yang haram. Misal emas haram bagi laki-laki. Ya. Bisal hariri fid dunya falaysa yalbasuhu fil akhirah. Siapa yang pakai pakaian sutra di dunia ini, maka Allah tidak akan memberikan pakaian sutra bagi dia di akhirat nanti. Di hadis yang lain, al-hariru wad-dibaju wa aniyatu dhahabi wal fiddatu lahum fid dunya wa lakumul fil akhirah. Sutra, emas, perak itu adalah punyanya orang kafir di dunia dan punya kalian di akhirat nanti. Jadi orang laki-laki, Pak, tidak boleh pakai sutra, tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai perak, karena itu adalah punya orang kafir di dunia. Nanti orang-orang Islam nanti di akhirat, kata Nabi SAW, ya, tentang hal tersebut. Maka tidak usah laki-laki pakai cincin emas. Boleh hukumnya pakai cincin, tapi jangan yang emas. Ya. Kalau perempuan, boleh perempuan, ya, karena perempuan itu bagi dia itu adalah perhiasan. Ada hadis-hadis untuk membahas tanggal tersebut dalam ya tuntunan fikih. Ya, ala kulli hal, jadi kalau kita mendapatkan ada laki-laki yang tidak mau pakai sutra karena dia tahu itu adalah haram, laki-laki yang nggak mau pakai emas karena dia tahu itu adalah haram, tidak mau pakai perak karena dia tahu itu adalah haram, dia adalah saudara kita muslim. Dia adalah orang yang beriman. Wajib kita mencintainya, wajib kita menyayanginya, wajib kita untuk memberikan ziarah dan kunjungan untuk dia karena dia adalah saudara kita muslim. Meninggal dia, wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan, dan wajib dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ustaz, dia main judi, Ustaz. Terserah, dia main judi itu urusannya dia dengan Allah. Tapi ada tanda-tanda bahwa dia orang beriman, dia orang Islam. Maka tidak boleh cuma karena dia main judi lalu kita hukum langsung dengan kekafiran. Kita tidak solatkan, kita tidak kafankan, kita tidak mandikan, kita tidak solat kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Salah kita kalau seperti itu. Nah, ini yang mudah-mudahan bisa menjadi ilmu buat kita semua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling sayang menyayangi sesama muslim, sesama mukmin. Tentu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Adapun laki-laki dan perempuan tentu ada batasan-batasannya. Ya, jangan sampai dengan ini kemudian salah paham. Saat bilang baku sayang torang, maka laki-laki setelah pulang dari masjid pergi bilang pada perempuan, tak sayang panganan, ya, nanti mau salah paham tentang hal tersebut. Ya, apalagi ada satu hadis yang mengatakan
barang siapa yang mencintai saudaranya maka katakanlah cinta itu. Ya, jadi bilang itu cinta. Nah, ini maksudnya bukan laki-laki ke perempuan. Jadi pulang dari masjid atau bilang, "Ukhti, aku mencintaimu karena Allah." Nah, itu keliru orang kalau memahami hadis seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi pelajaran dan rujukan bagi kita bahwa sekali lagi orang Islam ini adalah bersaudara, innamal mu'minuna ikhwatun, maka jangan antum kafirkan saudara antum, jangan antum nerakakan saudara antum karena ada kesalahan dan kekhilafan bagi dia. Selama masih ada tanda-tanda yang 60 yang kami sedang sebutkan ini, maka dia tetap saudara kita beriman, saudara kita Islam insyaallah. Ya, terlepas dari imannya naik dan turun, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.